Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sejarah peradaban Islam di Nusantara. Peradaban Islam di Nusantara memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan identitas sosial, budaya, politik, dan masyarakat di wilayah yang kini dikenal sebagai Indonesia. Islam masuk ke Nusantara melalui jalur-jalur yang berkembang pesat sejak pada abad ke-7 hingga 13 Masehi, abad ke-13 Masehi. Pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan beberapa wilayah lainnya memainkan peran penting dalam menyebarkan agama Islam di berbagai kerajaan pesisir seperti Samudra Pasai, Malaka, hingga Demak. Proses penyebaran Islam tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga membawa dampak yang luas pada berbagai bidang kehidupan termasuk bahasa, seni, suku, hukum, dan pemerintahan. Salah satu ciri khas penyebaran Islam di Nusantara adalah akulturasi antara ajaran Islam dengan budaya lokal yang menghasilkan bentuk-bentuk praktek keagamaan dan tradisi yang unik dan beragam. Sebagai wilayah yang kaya akan kebudayaan dan tradisi, Nusantara menyediakan konteks unik di mana Islam berkembang dengan cara yang berbeda dari wilayah lain di dunia. Selain itu, Islam juga berperan penting dalam mendorong munculnya berbagai kerajaan dan sultanan yang menjadi tonggak utama dalam sejarah Nusantara, seperti Kerajaan Aceh, Kesultanan Mataram, hingga Kesultanan Ternate dan Tidore. Yang kedua, masuknya Islam ke Nusantara melalui jalur-jalur. Yang pertama, jalur perdagangan dan peran pada Muslim. Jalur perdagangan internasional memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Para pedagang dari Gujarat, Persia, Arab, dan Cina membawa ajaran Islam bersama dengan barang-barang dagangan mereka. Yang kedua, peran tasawuf dan para sufi. Penyebaran Islam di Nusantara juga sangat mempengaruhi oleh ajaran tasawuf yang dibawa oleh para sufi. Para sufi seperti Syekh Siti Jenar dan Sunan Kalijogo, yang termasuk dalam Wali Songo, menggunakan pendekatan mistik dan spiritual dalam mendakwahkan Islam. Yang ketiga, pengaruh kerajaan-kerajaan Islam. Sejumlah kerajaan Islam di Nusantara memainkan peran penting dalam penyebaran ajaran Islam di wilayah mereka. Kerajaan Samudra Pasai di Sumatera adalah kerajaan Islam pertama di Nusantara yang berdiri pada abad ke-13. Kemudian kerajaan-kerajaan seperti Demak, di Jawa, Ternate dan Maluku, dan Aceh di Sumatera berkembang dengan menjadi pusat peradaban Islam di masing-masing wilayah. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya berperan dalam penyebaran Islam, tetapi juga hanya memperkuat identitas Islam di Nusantara melalui pengembangan lembaga pendidikan hukum Islam. Selanjutnya, penyebaran Islam di Nusantara memang berkaitan erat dengan tasawuf atau sufisme. Tasawuf merupakan salah satu jalan spiritual dalam Islam yang menekankan aspek kedalaman batin, hubungan langsung dengan Allah, dan pembersihan hati dari sifat-sifat buruk. Dalam konteks penyebaran Islam di Nusantara, para ulama sufi memegang peran penting. Beberapa alasan mengapa tasawuf berperan besar dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, satu, pendekatan yang fleksibel dan toleran. Ajaran tasawuf seringkali lebih lentur dalam memahami budaya lokal. Yang kedua, penyebaran melalui dakwah yang profesional. Para sufi sering melakukan dakwah yang pendekatan pribadi dalam menyentuh aspek spiritual masyarakat. Yang ketiga, peran Wali Songo. Di Jawa misalnya, penyebaran Islam sangat berkaitan dengan para Wali Songo.
Beberapa di antaranya merupakan tokoh-tokoh tasawuf. Mereka menggunakan pendekatan budaya, seni, dan pendidikan dalam dakwahnya. Sehingga Islam mendidikan dalam dakwahnya sehingga Islam dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di Jawa. Yang keempat, pendirian zawiyah dan pesantren. Para sufi mendirikan zawiyah, tempat berzikir dan belajar tasawuf, dan pesantren sebagai pusat pendidikannya dan spiritual. Hal ini membantu penyebaran Islam di Nusantara, terutama melalui jalur pendidikan dan pembinaan spiritual. Dengan demikian, tasawuf menjadi elemen yang berpengaruh dalam perkenalan Islam kepada masyarakat Nusantara secara damai, spiritual, dan inklusif. Jadi, agama kita dulu sebelum masuknya Islam di Nusantara, agama nenek moyang kita dulu adalah Hindu dan juga ada sebagian yang Buddha. Kapan Islam masuk ke Nusantara? Yakni abad ke-7 sampai abad ke-13 Masehi, melalui jalur-jalur berikut seperti perdagangannya, pendidikannya gitu. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.